Penduduk jemaat Tuhan, hidup ini pilihan, sama-sama katakan pilihan. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa sih kok Tuhan nggak jadikan semua baik semua? Tuhan jadikan semua bertobat semua, Tuhan jadikan semua cinta Tuhan semua, rajin ke gereja, rajin melayani, semua baik-baik semua gitu ya. Kenapa? Hero, kamu kalau punya pacar manusia atau robot? Loh, robot ini persis seperti manusia. Ya, cantik, pinter. Kamu suruh apa dia nurut. Ya, dia sangat cinta kamu. Ayo, robot atau manusia? Sedangkan manusia enggak gampang tunduk sama kamu, maunya sendiri. Dia cantik. Enggak seberapa cantik. Nah, tetap milih robot atau manusia? Tetap milih manusia. Tuhan juga gitu, ingin kita mengasihi dia, ingin melayani dia. Itu dari hati kita. Oleh sebab itu Tuhan ciptakan manusia, bukan robot. Kita yang harus memilih untuk mengasihi Tuhan. Kita yang harus memilih melayani Tuhan. Nah, lebih senang ya. Lebih senang. Tentang memilih. Ya, ibu-ibu ini pinter milih ini. Kalau ke pasar ya, milih, nawar sampai yang paling murah, keliling pasar. Ya, istri saya itu kalau milih barang ya, dari mall satu ke mall yang lain, dari plaza satu ke plaza yang lain. Oh, enggak. Cari yang paling murah sampai paling murah ya balik ke toko tadi. Enggak. Pura-pura. Ron, kalau kamu punya pacar, pilih mana? Cantik, cantik tapi kurang pinter, ya? Atau kurang cantik tapi pinter, pilih yang mana? Cantik dan pinter, gitu ya? Andi, kamu punya pacar, pilih mana? Kurang cantik, tapi nurut sama kamu, menghormati kamu, tunduk sama kamu. Atau pilih yang cantik tapi enggak nurut, maunya sendiri. Pilih yang mana, Andi? Enggak pilih cantik tapi nurut, cantik dan nurut gitu. Pilih dua-duanya. Jemaat kalau mau diajak, ditawari, mau ke rumah doa atau rumah makan? Oh, doa dulu baru makan ya. Pilih mana? Ke rumah pesta atau ke rumah duka? Ya, hidup ini kadang harus milih ya. Mau ke kota atau ke desa? Ron, kamu kalau mau jadi gembala, disuruh milih mana? Gereja besar tapi jemaatnya ibu-ibu janda, miskin-miskin, anak-anak itu ya. Udah berdablek anaknya. Atau cuma 2 orang. Gereja kecil cuma 2 orang jemaatnya, konglomerat dua-dua. Pilih yang banyak atau yang sedikit? Bingung. Banyak konglomerat semua gitu ya. Memang manusia maunya enak semua ya. Kita lihat Alkitab kita. Pilih sekarang. Pilihlah sekarang. Pilihlah hari ini. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan pasal 30. Siapa? Vivi ya? Siapa? Vivi ya? Namanya siapa? Vivi. Oh, Caroline. Yang Vivi yang mana? Oh, anaknya Linda ya. Oh, Caroline.
Karolin, kamu mau punya suami, calon suami, kurang ganteng tapi kaya raya. Atau ganteng tapi enggak kaya, pilih yang mana? Ganteng dan kaya. Bos-bos di sini, ada bos-bos di sini, pilih mana? Karyawan kurang pinter tapi rajin. Atau pinter tapi malas, bos-bos. Bosnya Mas Pion, pilih mana? Nggak pinter, kurang pinter tapi rajin. Atau pinter tapi malas, pilih yang mana? Pinter dan rajin. Nah, nggak jadi karyawan, jadi bos. Papa saya tuh pernah ngomong gitu ya. Wes percuma punya anak buah, punya pengerja, males-males gitu, kurang pinter, males. Papa saya bilang menghibur diri. Nek pinter, rajin, nggak jadi pengerja, nggak jadi bawahan, nggak jadi pembantu, tapi jadi bos, jadi gembala. Paham jemaat? Ya, tapi doa kita semua anak-anak, Bapak Ibu yang rajin, penuh hikmat Tuhan, penuh kasih Tuhan, diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi. Ini kebiasaan kalau ada momen-momen penting yang harus mengambil keputusan, pemilihan pemimpin, ini kata-kata ini umum ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Sama-sama katakan saksi. Iya. Ingat baik-baik. Di saat-saat kita sendiri, di luar pulau, luar negeri, atau di kamar sendiri, ingat baik-baik. Ada para malaikat di surga menjadi saksi untuk kita, melihat kita, memberi semangat kepada kita, memberi sorak-sorai untuk kita terus maju dalam Tuhan. Katakan amin. Saksi. Mana tadi? Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Ingin tahu kehendak Tuhan? Pilihlah kehidupan. Seperti khotbah tadi sebelumnya. Ya, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Tidak sekedar hidup. Bukankah banyak orang hidup tapi sebenarnya mati. Putus pengharapan, putus asa. Tuhan ingin kita mengalami kehidupan yang sejati, hidup yang sungguh-sungguh hidup. Ini kehidupan yang seperti ini, yang kehidupan dari Tuhan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Jangan sia-siakan berkat Tuhan. Hidup dari Tuhan, nafas dari Tuhan. Kita bisa menghembuskan nafas, tarik nafas, keluarkan nafas, tarik oksigen, keluarkan CO2. Ini semua karena Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu di dunia ini. Ada tugas-tugas yang Tuhan tetapkan untuk kita. Anak-anak, pemuda-pemudi, para orang tua masih bernapas, berarti Tuhan belum selesai untuk hidup kita. Pilihlah kehidupan. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita mengalami kematian sebelum mati. Kita dan keturunan kita. Bukankah kita ingin anak cucu kita baik? Jadilah orang tua yang baik. Anak cucu itu peniru. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.
Bapak ibu yang takut akan Tuhan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, jangan sia-siakan kasih Tuhan, jangan sia-siakan berkat Tuhan. Tuhan tetap mengendaki kita anak-anaknya untuk taat, nurut. Itu aja sih kuncinya sih. Taat, nurut. Sekali lagi, jemaat, miskin bukan masalah yang sungguh-sungguh masalah, bukan masalah besar. Kebodohan bukan masalah besar. Tuhan sumber kekayaan, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber hikmat. Tadi pagi ada kesaksian ini ya, tayangan acara stasiun TV Korea. Bersaksi wanita, sama-sama katakan wanita. Kadang-kadang ada belahan dunia yang mengecilkan wanita kelas 2 ya, manusia kelas 2 ini ya. Wanita, sudah wanita, anak ibu janda, miskin, keluarga besar, 5 bersaudara, anak pertama ini. Cacat lagi, kerdil, pendek, lebih pendek daripada mayoritas. Di desa lagi. Bagaimana di sini ibu-ibu, ada ibu janda, punya anak seperti ini, bagaimana? Dibuang? Oh, anak pembawa sial ini, begitu? Atau disyukuri? Nah, pemudi-pemudi kalau ada yang mengalami seperti ini bagaimana? Putus asa? Waduh, masa depan suram ini. Di tayangan TV itu dia bercerita bahwa kemurahan Tuhan, ya karena Tuhan. Dia menjadi seorang guru, dicintai murid-murid. Murid-murid anak kecil kenapa cinta sama dia? Sama tingginya. Ibu guru cantik, dipuji gitu sama anak-anak. Cuma lulusan SD, oleh kemurahan Tuhan, ikut sekolah persamaan, SMP persamaan, SMA, kuliah S1, S2 di Amerika. Diundang makan presiden. Saya bukan mengharapkan anak-anak muda, pemuda-pemudi ini sekolah S2 luar negeri, menyamakan harus seperti dia. Enggak, maksudnya begini, jangan putus asa. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang kita menyesali apa yang belum kita punya. Tidak sama seperti orang lain. Kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Nah, salah paham dengan Tuhan. Sekali lagi, kita manusia tidak maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Ingat baik-baik, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tadi ada kata-kata soal ganteng, soal cantik. Itu relatif. Mau ganteng, cantik, pasangannya tetap satu. Suami istrinya cuma satu. Tidak boleh sebenarnya ngomong jelek ya. Berarti kita menghina Tuhan yang menciptakan. Relatif sekali lagi. Mau mana? Kurang cantik tapi murah senyum, menarik gitu. Atau pilih yang cantik tapi jarang senyum, ngamuan. Pilih mana Ron? Cantik sama murah senyum. Pinter kamu ya. Haleluya. Kita lihat ayat sebelumnya. Ulangan 30 ayat 9. Ayat 9. Ulangan 30 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Sama-sama katakan segala pekerjaanmu. Ingin tahu hati Tuhan? Kehendak Tuhan ini. Kita anak-anaknya dikehendaki mengalami kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali. Belum pernah lihat Tuhan bergirang.
bersukacita, bertepuk tangan, melompat bersorak-sorai seperti penonton sepak bola di lapangan sepak bola itu loh, melompat bersorak-sorai, bergirang karena Engkau. Umum ya, kita bergirang bersorak-sorai, diberkati Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan. Tadi pagi disinggung soal Daud. Kita tahu Daud gembala domba. Bukan ribuan, cuma 2 atau 3 ekor. Tapi diangkat Tuhan jadi raja bukan. Tapi karena dosa, sakit. Ayo pilih mana? Punya mantu, Bapak Ibu, mantu kaya raya tapi di tempat tidur sakit. Atau kurang kaya, kurang mampu tapi sehat. Ya sehat sama kaya. Dosa tidak pandang bulu ya. Penyakit tidak pandang bulu ya. Mau kaya, miskin, pinter, tidak pinter ya. Dosa tidak pandang bulu ya. Akibat dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Upah kita bekerja apa? Uang, gajian tiap bulan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik salib ada mahkota. Apa yang kita tabur, kita tuai. Tabur kebaikan, tuai kebaikan. Kita mau menuai apa? Nah, lakukan itu. Mudah ya, jemaat. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku tidak mengalami kebaikan ini, kebaikan itu. Salah tabur kita. Kita salah tabur, Tuhan disalahkan. Kita menabur bukan kebaikan, ingin menuai kebaikan. Ulangan 30 ayat 9. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ya, Tuhan bergirang karena kamu dalam keberuntunganmu. Orang pinter, orang kaya kalah sama orang beruntung ya. Ada ya, kurang pinter, dari keluarga kurang kaya, tapi untung terus. Sedangkan ada yang pinter, kaya, tapi rugi terus. Bocor terus, habis terus, tidak ada hasil, malah habis. Itu ada, Alkitab berkata, seperti orang menaruh uang di kantong yang berlubang. Habis terus. Penghasilannya besar sih. Besar, luar biasa. Menggiurkan. Tapi bocor terus. Sakit terus. Kecelakaan terus. Tabrakan terus. Mobilnya ke bengkel terus. Ada aja. Ada yang salah ya. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan benar soal keuangan. Para pendeta, para gembala diingatkan. Alat uji kedewasaan hamba Tuhan. Alat uji kedewasaan anak-anak Tuhan. Uang. Betul, rajin ke gereja betul. Rajin berdoa betul. Rajin baca Alkitab betul. Tapi yang paling berat ujian uang. Membuktikan dia takut akan Tuhan, cinta Tuhan atau enggak. Benar enggak soal keuangan? Ngatur keuangan, bapak-bapak, suami-suami. Ingat baik-baik, Tuhan ingin memberkati kita berlipat kali ganda. Diberkati, sangat kaya raya. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Benar soal keuangan. Mana milik Tuhan? Mana untuk orang tua? Mana untuk mertua? Mana untuk istri, anak-anak, untuk keluarga? Benar soal keuangan. Bijaksana soal keuangan. Benar dengan uang kita sendiri Tuhan akan percayakan. Benar dengan uang milik bos, milik orang lain. Tuhan
Tuhan percayakan uang kita sendiri. Setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Yang kontrak, yang kos, ya, setia, benar terhadap rumah, kos, kontrakan orang lain. Engkau akan diberkati rumah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak ingin kita berkarakter buruk, ya, berpikir gini, bukan rumahku kok, ini aku kos kok, ini aku kontrak kok, biarkan, nggak tak sapu, nggak tak pel, biar kotor. Oh enggak, setia dengan milik orang lain, Tuhan akan berikan harta kita sendiri. Itu rahasia keberhasilan. Tuhan sanggup mengubah yang miskin jadi kaya. Tuhan Maha Kuasa kok. Yang bodoh jadi pinter, penuh hikmat Tuhan. Apa yang sulit bagi Tuhan, jemaat? Sekali lagi, kita tidak boleh, tidak pantas, tidak layak mengecilkan kemahakuasaan Tuhan. Seringkali kita terlalu melihat diri sendiri. Aku kecil, aku sedikit, aku nggak terpandang. Selalu menghakimi diri sendiri, menghina diri sendiri. Tidak ada yang bisa menghina diri sendiri selain diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menghina kita sebenarnya kecuali diri sendiri. Percayai firman Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Kekurangan kita nurutnya itu loh kurang. Bolehkah kita berkata, kita doanya sudah banyak. Cuma sayang berdosanya juga banyak. Jangan banyak berdosa, banyak berdoa, jangan berdosa gitu loh. Mirip ya doa dan dosa. Maaf, kita para pelayan Tuhan, pengurus gereja, pendeta, kadang gitu ya. Doanya jalan terus, dosanya jalan terus. Minggu seperti malaikat, Senin sampai Sabtu seperti setan. Maaf, terang-terangan lagi. Nggak enak nih memang di telinga. Munafik. Ada jemaat yang berkata gitu, Pak Pendeta saya nggak mau ke gereja lagi. Percuma saya ketemu dengan orang-orang yang munafik di gereja. Jadi batu sandungan ya. Hari ini Tuhan atau setan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Jangan abu-abu, pilih terang atau gelap, hitam atau putih. Jangan setengah-setengah. Tuhan ingin kita mengasihi Dia segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap. Nggak enak ya nanggung-nanggung ya. Beberapa kali istri saya mengomentari masakan seseorang, masakan di rumah makan. Eman ya, nanggung rasanya. Nggak asin, nggak manis. Bumbunya encrit-encrit sedikit, nanggung. Terakhir, kita lihat pasal 31. Pilih sekarang, saudara. Cetak sejarah hari ini. Buat sejarah untuk hidup kita masing-masing hari ini. Jangan nanggung-nanggung lah ikut Tuhan. Kita maunya spektakuler, excellent, hasilnya luar biasa. Tapi kita sendiri melakukannya tidak luar biasa. Bagaimana? Belum terlambat. Kasih Tuhan dengan luar biasa. Kasih keluarga kita dengan luar biasa. Mau nunggu kapan? Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua. Ini pemimpin dan bawahan. Bos dan pembantu. Musa memanggil Yosua. Ini disaksikan oleh seluruh bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab
engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Diangkat jadi pemimpin di depan seluruh bangsa Israel. Bukan anak, tapi hamba, batur, yang selalu mendampingi, yang selalu bersama-sama. Pak Aren bertahun-tahun mendampingi papa saya. Jerih payah Pak Aren tidak sia-sia. Cukup berat proses kehidupan Pak Aren. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Biasanya semakin berat ujian, itu pengangkatannya semakin tinggi. Prosesnya semakin susah, hasilnya biasanya sangat mahal. Emas itu mahal karena diuji dengan emas. Diuji dengan api. Oh, haleluya. Jemaat, Tuhan mencari orang-orang yang setia, yang tunduk, yang nurut sama Tuhan. Yosua teruji ketaatannya, kepenundukannya, rendah hatinya, teruji pengalaman bersama Musa. Taat sama Tuhan dibuktikan dengan taat kepada Bapak Musa. Nurut pimpinan Tuhan dibuktikan dengan nurut apa kata Musa. Sekali lagi saya ulang, omong kosong kita bilang nurut taat sama Tuhan, tapi tidak nurut sama otoritas di atas kita, tidak nurut sama orang tua anak. Perhatikan baik-baik. Saya berdoa kita semua cinta Tuhan, cinta orang tua, nurut sama Tuhan, nurut sama orang tua. Karyawan-karyawan, nurut sama Tuhan, nurut sama pemimpin. Apa Pak Pendeta, pemimpinku ini maaf goblok. Waduh, cuma karena dia keturunan aja dia. Orang tuanya bos. Hati-hati. Lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Secara manusia kita lihat manusia. Gampang kecewa kan? Gampang marah, gampang sakit hati. Jangan. Kalau seperti itu kita akan sulit untuk nurut. Sulit untuk melakukan yang terbaik. Jangan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mata Tuhan di mana-mana. Tuhan Maha tahu. Yang setuju katakan amin. Jemaat, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Pilihlah sekarang, pilihlah hari ini. Buat sejarah hidup kita hari ini. Tuhan ingin kita hidup. Tuhan ingin kita hidup dalam berkat. Keberuntungan. Satu caranya, nurut pimpinan Tuhan. Taati perintah Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Kita bisa ini dan itu, bisa bertahan, bisa kuat, berdiri teguh. Bukan kepintaran kita, bukan pengalaman kita. Kita tahu dunia ini masalah lebih rumit di ruang kelas, di ruang kuliah. Melampaui akal pikiran kita. Kita perlu firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau seperti Yosua. Meskipun seorang hamba, tapi nurut sama Tuhan, nurut sama Musa. Menghambakan diri, merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Pikirannya cuma nurut, pikirannya cuma taat. Tuhan, kami tidak lagi mau mengandalkan kekuatan kepintaran kami. Kekuatan kepintaran kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Kami mau mengalami kuasa firman Tuhan. Kami mau ikuti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan semakin ditinggikan, dibesarkan melalui kehidupan kami. Kami yang kecil membesarkan Tuhan. Kami yang miskin mengakui kekayaan Tuhan. Kami yang bodoh mengakui kepintaran Tuhan. Kami
semua mengalami hikmat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, menjadi tanda keajaiban bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai, sejahtera, sukacita surgawi. Semua yang terbaik dari Tuhan terima dalam nama Yesus. Berkat rohani, jasmani, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya, bersyukur, berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.